Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat semuanya. Eh, Saat ini di tengah hari, di siang hari kota Pontianak, eh, saya dan tim tengah melakukan pengujian sebuah sistem, yaitu untuk melakukan pemantauan terkait kebakaran hutan dan lahan yang masih sering kali terjadi di kota-kota besar di Indonesia, termasuk di kota Pontianak. Sistem yang kami buat memang terintegrasi dengan beberapa teknologi, diantaranya panel surya, kemudian basis Internet of Things untuk komunikasi datanya, dan juga sistem pengiriman ke server. Kemudian memang alat yang kami buat ini diperuntukkan untuk melakukan pengukuran data pada urban smart city. Ya, langsung saja, ini adalah sistem monitoring ataupun pemantauan untuk melakukan pengukuran terkait kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada sebuah perkotaan. Sistem ini memanfaatkan power management dari panel surya fotovoltaik. Kami menggunakan panel surya 10 watt peak. Pada siang hari yang cerah ini, tepat pukul kurang lebih jam 2 siang, panel surya mengukur tegangan keluaran sebesar 12,2 volt DC tentunya. Kemudian di dalam sistem terdapat beberapa rangkaian, diantaranya kami menggunakan pengendali yaitu Arduino IDE, board Arduino IDE, di mana di dalamnya terdapat microcontroller ATmega 328V Atmel AVR, di mana sistem ini disuplai oleh tegangan 3,3 hingga 5 volt DC. Panel surya sendiri tentu membutuhkan yang namanya solar charge controller sebagai pengendali power management dari panel surya tersebut, yaitu proses pengisian ke aki untuk beroperasi di malam hari dan juga langsung ke beban itu terjadi secara otomatis menggunakan modul atau controller tersebut. Untuk koneksi ke server, kami menggunakan sistem Ethernet dengan memanfaatkan board ENC28J60, pengendali ENC28J60 untuk melakukan sistem pengiriman data menggunakan metode komunikasi internet yang langsung mengirimkan data hasil pengukuran di lokasi sistem terpasang ke dalam server yang sudah kami siapkan, sehingga nanti end user atau user terakhir bisa langsung melihat data hasil pengukuran serta mendapatkan notifikasi terkait ada tidaknya kebakaran hutan dan lahan, terkait kepekatan asap, juga temperatur dan kelembaban di lokasi sistem terpasang hanya langsung dapat dilihat menggunakan perangkat smartphone, laptop, ataupun tablet dari manapun mereka berada tanpa harus ke lokasi. Kemudian di sini karena keluaran tegangan panel surya masih 12 volt DC, kami menambahkan yaitu voltage regulator LM2596 untuk melakukan step down tegangan dari 12 ke 4,8 hingga 5 volt DC. Kemudian dan komponen yang sangat penting yaitu sensor. Saat ini kami baru menggunakan 3 sensor saja, yaitu pertama yang di sebelah kiri, yang ini adalah sensor DHT11, yaitu untuk melakukan pengukuran temperatur dan kelembaban di posisi outdoor tentunya. Kemudian yang di tengah-tengah ini yaitu kami memanfaatkan flame sensor
dengan sistem foto resistor di dalamnya, yaitu membaca keluaran digital hanya berupa high and low saja. Apabila mendeteksi adanya api, maka sistem akan membaca high dan tidak tentu membaca low. Kemudian di sebelah kiri kami memanfaatkan sensor MQ2 untuk mengukur kepekatan asap yang terjadi di sekitar lokasi terpasang. Masing-masing sensor dapat melakukan pengukuran hingga 1,5 sampai 3 meter dalam radius lingkaran tentunya. Kemudian aki tentunya untuk supaya sistem dapat beroperasi 24 jam non-stop. Ketika tidak adanya sinar matahari, maka sistem akan disuplai oleh aki. Kami menggunakan aki 12 volt 6,5 ampere hour. Ya, begitulah sistem monitoring kebakaran hutan dan lahan yang kami buat. Ini adalah casing yang dapat dilipat sehingga sifatnya berupa portable, memudahkan pemilik alat untuk dapat melakukan mobilisasi ke berbagai lokasi kebakaran hutan dan lahan, ataupun tidak menutup kemungkinan sistem ini dapat langsung terpasang di lokasi tanpa harus dipindah-pindahkan lagi ke lokasi yang lain. Kemudian ya, langsung saja kita melihat data hasil pengukuran yang sudah masuk langsung ke dalam GUI, Graphical User Interface, yang sudah disiapkan. Ini adalah halaman login dari sistem GUI, di mana end user nanti cukup mengakses halaman ini dan langsung melihat data hasil pengukuran yang telah dibaca oleh sistem di lokasi terpasang. Nah, ketika kita login, maka kita akan bertemu dengan halaman dashboard sistem monitoring kebakaran hutan dan lahan yang menampilkan grafik 4 parameter pengukuran, yaitu titik nyala api, kemudian kepekatan asap dalam satuan ppm, juga temperatur dalam satuan celcius, dan kelembaban persen. Kemudian sebelah kanan ada status sensor, di mana berupa warning notification ketika terjadinya atau sensor api merasakan adanya api di sekitar lokasi terpasang, maka status sensor akan berubah warna menjadi merah dan nilai akan berubah menjadi high atau 1 dan kategori api menyala. Kemudian untuk kepekatan asap sendiri, apabila sensor merasakan kepekatan asap lebih dari 5 ppm, maka kategori kepekatan asap akan menjadi sedang dan warna warning indikasi atau warning notifikasi berubah menjadi kuning. Namun apabila sensor merasakan kepekatan asap lebih dari 9 ppm, maka kategori kepekatan asap yaitu berbahaya dan warning notifikasi akan berubah menjadi merah. Jadi begini kurang lebih monitoring dalam bentuk GUI yang dapat diakses menggunakan berbagai macam perangkat smartphone, tablet, dan juga laptop ataupun PC. Kemudian di sini juga kami menambahkan yaitu riwayat pengukuran dari awal, dan sistem ini bersifat soft real time, artinya data dikirim ke server setiap 5 hingga 10 detik sekali dan langsung tersimpan atau terrecord ke dalam server, sehingga kita tinggal melakukan visualisasi datanya saja. Ini ada tombol chat, kemudian ada tombol berapa user yang sedang login, dan fitur-fitur sederhana lainnya pada sistem GUI yang kami buat.
itulah kurang lebihnya sistem monitoring kebakaran hutan dan lahan. Tentu sistem ini tidaklah sempurna, masih membutuhkan kritik, saran yang membangun agar sistem ini ke depan dapat beroperasi lebih baik lagi. Dan tentunya sistem ini nanti diharapkan telah melalui serangkaian uji yang sangat panjang, yaitu diantaranya uji yang kami lakukan di berbagai tempat hutan dan lahan di sekitar kota Pontianak yang rentan terjadinya kebakaran. Kemudian kami juga melakukan pengujian indoor di Laboratorium Digital dan Komputasi Universitas Tanjung Pura Pontianak, sebelum pada akhirnya nanti kami akan mencoba mengkomersilkan sistem yang kami buat, ya tentu dengan penyempurnaan yang telah kami lakukan ke depan. Baik, demikian kurang lebihnya sistem monitoring kebakaran hutan dan lahan di Urban Smart City terintegrasi dengan Internet of Things. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap kan? Hah, panjang 11 menit.